bebas dari hutang. Mungkin tahun ini adalah tahun yang sulit bagi Anda secara finansial. Mungkin keadaan darurat medis, kehilangan pekerjaan atau tahun yang lambat dalam pekerjaan Anda telah menyebabkan kemunduran bagi Anda. Dalam video hari ini kita akan melihat lebih dekat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Di sana tercatat kisah Elisa dan janda yang mempunyai sedikit minyak. Kita akan melihat bagaimana imannya bercampur dengan kerja keras membebaskannya dari hutang. Tuhan peduli dengan kebutuhan finansial Anda, tetapi Dia tidak ingin kita hanya duduk dan berdoa dan menunggu keajaiban. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4, kita membaca tentang seorang janda yang sangat kesepian dalam pergumulannya. Baginya itu adalah masa ketidakpastian dan kelangkaan yang berbahaya. Dulu jika suami seorang wanita meninggal seringkali hukuman mati bagi janda. Makanan dan penghasilannya mengering dengan kematian suaminya. Berjuang melalui kehilangan suami Anda juga berarti menderita kerugian lain dengan cara yang sangat kejam. Wanita dalam cerita ini tidak hanya terancam kehilangan penghasilan, tetapi juga harapannya. Untuk bertahan hidup, kedua putranya yang masih hidup adalah satu-satunya sumber penghasilannya di masa depan. Anak-anak itu harus dijual sebagai budak untuk membayar hutang keluarganya. Namun, dalam kurang dari ketiadaan itu, dia menemukan bahwa dia memiliki sesuatu. Kita akan membahasnya nanti. Akan ada saat-saat dalam hidup ketika Anda merasa tidak punya apa-apa. Anda mungkin berada di saat seperti ini sekarang. Atau Anda mungkin akan bertemu saat itu besok. Itu tidak pernah mudah. Bahkan hanya untuk mengakui ini cukup menyakitkan. Namun seringkali juga merupakan musim penemuan dan keajaiban. Jika kita bernafas, kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang disebut hidup, dan ketika kita menemukan sesuatu dalam kehampaan kita, melalui iman kepada Tuhan kita dapat membuat sesuatu darinya. Mari kita izinkan Elisa dan janda ini untuk mengajari kita bagaimana caranya. Anda lihat, Elisa melakukan sesuatu yang sangat baik di sini. Dia mengambil tanggung jawab yang memberdayakan wanita itu untuk juga mengambil tanggung jawab. Dia mengajukan 2 pertanyaan padanya. Yang pertama berkaitan dengan tanggung jawab Elisa dan yang kedua dengan tanggung jawab janda tersebut. Dia bertanya padanya, apa yang dia ingin Elisa lakukan untuknya dan kemudian dia bertanya padanya apa yang dia miliki di rumahnya. Ini adalah 2 pertanyaan penting untuk ditanyakan pada diri kita sendiri. Apa yang dapat saya lakukan untuk seseorang dan apa yang dapat dilakukan orang itu untuk dirinya sendiri? Jika kita benar-benar ingin membantu orang, kita harus bertanggung jawab atas beberapa hal dan menolak untuk bertanggung jawab atas hal lain agar orang tersebut dapat berdaya. Terlalu banyak orang yang hanya menanyakan pertanyaan pertama atau hanya menanyakan pertanyaan kedua. Jika Anda hanya mengajukan pertanyaan pertama, Anda menciptakan ketergantungan. Jika Anda hanya mengajukan pertanyaan kedua, Anda berjalan sesuai kebutuhan orang tersebut. Jadi, mari pertajam fokus dan lihat lebih dekat apa yang dapat diajarkan oleh perikop ini kepada kita. Untuk membuat sesuatu dari ketiadaan, kita harus mengevaluasi situasi kita saat ini. Wanita ini diinstruksikan oleh pertanyaan Elisa untuk pergi dan mengamati kehampaannya. Sangat mudah dan alami untuk mengambil barang yang kita miliki ketika kita memiliki kelimpahan. Hal tersebut memberi kita perasaan aman ketika kita melakukan itu. Tetapi ketika kita memiliki terlalu sedikit, mengambil barang satu-satunya milik kita bisa menjadi hal yang menyakitkan. Kita menghindarinya dan menundanya. Kita tidak suka diingatkan tentang kelangkaan kita. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita kekurangan. Namun dalam kerajaan Allah, hal itu menjadi sesuatu yang mengagumkan ketika kita melakukannya. Karena dengan mencatat kehampaan kita, maka kita menemukan bahwa ada hal-hal yang kita miliki yang dapat kita manfaatkan. Walaupun kelihatannya terlalu sedikit, itu bisa berguna. Dan apa yang diajarkan kisah ini kepada kita adalah bahwa ketika kita menggunakan apa yang kita miliki, hal itu dapat memberdayakan kita dan membebaskan kita dari kecemasan. Inilah artinya hidup dalam kerajaan Allah yang berkelimpahan. Tanyakan pada diri sendiri apa yang Anda miliki yang benar-benar dapat membantu Anda dan orang lain. Begitu banyak orang telah menemukan keterampilan baru, hal-hal baru yang dihargai orang tentang mereka selama ini.
Janda itu memiliki sedikit minyak dan menyadari bahwa dia dapat memanfaatkan minyak itu. Hal tersebut adalah awal dari perubahan positif bagi dia dan keluarganya. Biarkan Tuhan menunjukkan kepada Anda minyak yang Anda miliki dan bagaimana menggunakannya dengan cara yang memuliakan namanya. Seandainya kita hanya berfokus pada kekurangan kita, maka kita tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan berkaitan dengan cara kita bebas dari hutang. Bergabunglah dengan saya di video ini. Kita berbicara tentang iman, pekerjaan, dan keluar dari hutang. Apakah ada bakat, karunia, atau mimpi di dalam hati Anda yang menurut Anda, Tuhan mendorong Anda untuk melangkah dalam iman dan menggunakannya? Mungkin Anda tidak yakin dengan waktunya. Sangat penting bagi Anda untuk beriman kepada Tuhan. Dan jika Anda memiliki pasangan, diskusikan dengan mereka terlebih dahulu. Carilah Tuhan dalam doa, carilah bimbingan dari orang lain dan begitu Anda memiliki kedamaian. Pergilah dengan iman, bekerja keras dan lakukan apa yang Anda rasa Tuhan telah memanggil Anda untuk melakukannya. Tuhan mengasihi Anda dan Dia menyertai Anda. Dia melihat dan peduli dengan kebutuhan keuangan Anda. Filipi pasal 4 ayat 19 dan 20 tertulis demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin.